harus di generasi kita, kita memang menuju untuk sebagai shipping company. Oh, shipping company ya, pinteran nih. Udah ketahuan tadi kan pelan-pelan. Kontainer pelayaran satu-satu kan, beli, akhirnya suatu saat ya Pak ya. Jadi kontainer dalam satu kapal itu ya punya grupnya Pak Bagio itu ya Pak, ke depan gitu ya Pak. Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat GG, Rally Bisnis hadir kembali. Pantengin yuk. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada di Cafe House ya. Iya, Cafe Shop. Cafe Shop di Gateway Container Line. Gateway Container Line, nanti kita cerita. Jadi luar biasa. Nah, saya dalam hal ini ingin belajar dari founder dari Gateway, jadi ingin belajar masalah branding di logistik. Ini sangat menarik. Baik, kita kenalkan dengan Bapak Subagio sebagai komisaris dan founder daripada Gateway. Baik teman-teman, silakan Pak, kenalan Pak Bagio. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini saya bisa jumpa kembali dengan kawan lama yaitu Pak Dadan. Dan tentunya salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin tadi kita sudah bincang-bincang membuka yang mana alhamdulillah sekarang Pak Gagan juga berkecimpung di bidang media. Jadi kita ingin sharing berkaitan dengan Link Pacific Group, khususnya untuk lebih spesifik berkaitan dengan Gateway Container Line. Oke, Pak Bagio, kayaknya kita udah lama banget ya Pak. Berapa tahun Pak dulu kita nggak ketemu? Pas sekarang ini ketemu. Iya, jadi kalau kita melihat waktu mungkin sekitar 10 tahun. 10 tahun ya Pak? 10 tahun. Luar biasa, udah lama nih teman-teman nggak ketemu nih sama suhu kita nih. Suhu kita sebenarnya Pak Bagio tuh keahliannya di konsolidasi. Betul. Nah gini Pak, awalnya perusahaan yang dibuat itu apa Pak, didirikan Pak? Baik, jadi kalau tadi saya sampaikan, sebenarnya kalau kita nyebut kita Link Pacific Group. Jadi kalau Link Pacific Group sudah berdiri 14 tahun yang lalu. Link Pacific 14 tahun. Link Pacific Group Ya. 14 tahun yang lalu. Kemudian kalau untuk Gateway ini berdiri dari tahun 2000. Nah, sehingga kalau awal dari Gateway ini bukan 2000, tapi 2009. 2009. Jadi Ya. kalau Terus 2009 ya. kemudian yang tadi mungkin Pak akan tanyakan bahwa backbone kita atau awal kita adalah dari Consolidation ya. Jadi Pak, Link Pacific dulu didirikan 14 tahun yang lalu ya Pak. Jadi awalnya bergerak di bidang apa tuh Pak? Kalau Link Pacific kurang lebih sama dengan Gateway. Link Pacific backbone atau main bisnisnya juga consolidation. Cuma lebih fokus untuk ke market Asia. Market Asia, Link Pacific. Betul. Ya, dari situ punya anak nih kan Pak ya? Ya, jadi kita mempunyai nyebutnya sister company ya, yaitu Gateway. Nah, untuk Gateway ini sama, kita main bisnis kita juga di consolidation, cuma kita lebih fokus untuk Middle East. Jadi starting awalnya kita dari Middle East. Oh gitu ya. Jadi Pak, biar teman-teman tahu, jadi awalnya bermula dari pendirian perusahaan forwarding bernama Link Pacific. Nah, supaya petanya ketahuan Pak, ya, Link Pacific, kemudian bikin sister company, itu berapa sister company Pak? Coba Pak. Jadi kalau sister company setelah kita membuat untuk Link Pacific, ya, kemudian kita ada company namanya Freight Solution. Freight Solution. Freight Solution. Ya. Kita juga
mengembangkan untuk di consolidated juga. Jadi Ring Pacific, kemudian Red Solution. Setelah itu apa Pak? Setelah Freight Solution, kemudian kita membangun gateway. Membangun gateway. Ya. Kemudian setelah dari gateway, kita Ya. juga membangun Sumbangan Logistik. Sumbangan Logistik. Ya. Kalau Sumbangan Logistik tadi, memang awal kita berpartner dengan orang Korea. Ya. Sebenarnya kenapa kok kita dengan nama Sumbangan dan kita dengan Korea, tentunya sama-sama kita ketahui karakter perusahaan Korea itu kan nasionalismenya sangat tinggi. Sehingga Yeah. ketika kita mau ambil bisnis Korea, nah mereka menanyakan apakah ada orang Korea. Nah, sehingga kita mencari satu solusi, sehingga kita set up company join dengan orang Korea. Setelah Sumbong terus apa Pak? Setelah Sumbong, saat ini kita ada company baru, yaitu kita akuisisi sebenarnya. Jadi kalau untuk kita ada Ocean OS Line kita nyebutnya. OS Line. OS Line. Nah, sebenarnya itu awal dulu kita dari pergudangan. Jadi kita juga dulu punya PBN namanya PSA, Bintang Samudera Angkasa. Ya. Nah, sehingga PSA inilah kita kembangkan untuk menjadi konsolidator juga. Konsolidator. Konsolidator. Setelah itu, ini banyak nih teman-teman. Menggurita terus. Setelah kita OS Line, nah kita ada mengembangkan juga untuk Winfast. Karena Winfast kita mengakuisisi atau kita membeli. Oh, Winfast juga. Ya. Kita Ya. ini sudah cukup lama. Ya. Cuma untuk Winfast saat ini kita lebih fokuskan di project. Di project. Ya, baik project penanganan untuk punya BUMN atau punya kementerian. Oh gitu. Winfast ya. Winfast. Setelah itu Pak, masih ada lagi? Kelihatannya saat ini kita masih bertahan dengan company itu. Company itu. Baiklah teman-teman, kita udah tahu nih gurita dari grupnya Link Pacific kan. Iya, betul. Jadi Link Pacific bikin sister company. Nah saya ingin tahu Pak, kok kan Link Pacific itu kenapa nggak di Link Pacific aja kan? Kenapa harus bikin gurita-gurita Yang itu? lain, ya. Iya. Memang ada beberapa yang melatar belakangi Pak. Kalau untuk Link Pacific sebenarnya gitu, kalau kita bicara histori, pernah kita kerjasama dengan company di Singapura. Iya. Kemudian mereka minta gitu ya, semua networknya diganti dengan network mereka, network dari Singapura tadi. Nah, cuma kita tahu bahwa Singapura tadi gimana ya, bicara tentang loyalitasnya ini kan kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, sehingga ketika mereka request untuk menggunakan semua network mereka, sehingga kita menolak, sehingga kita membuat opsi kedua. Gimana kalau kita joint venture TV? Iya. Nah, sehingga awalnya kita sebenarnya dulu pernah membuat namanya yang saat ini masih berjalan itu grup dari BSA gitu lah. Grup? BSA, yang mungkin kalau WSA ya. BSA. Ya. Kemudian sekarang ada company di Indonesia. Nah, ketika WSA itu tidak stabil, sehingga company yang kita joint venture kan tadi ditarik kembali. Nah, sehingga latar belakangnya dari situ, kenapa kok tadi kok Link kenapa sih nggak foto sendiri ya? Karena waktu kerja dengan overseas di Singapura menginginkan semua networknya itu diganti dengan network mereka. Nah, cuma kita tidak perkenankan itu. Itu salah satunya. Gitu ya. Tapi kan dengan network mereka bukannya lebih menguntungkan Pak dibanding sendiri Pak? Betul. Yang tadi saya maksud, Link Pacific sebelumnya sudah mempunyai network kan Pak. Nah, ketika kita memanfaatkan network mereka, someday kita ada problem, khawatirnya ya kita yang repot. Oh gitu. Sehingga kita mengambil opsi yang kedua, sehingga kita untuk melakukan CV dengan new company-nya. Jadi waktu itu ada 50-50 dengan mereka. Oh, ada new company apa tuh? Waktu itu kita dengan company-nya, sebentar ya Pak, setelah BSA itu ada, saya tidak tahu. Enggak, maksudnya Pak, sekarang mereka masih gabung sama grupnya ini nggak? Link Pacific? Sudah enggak? Udah. Nah, jadi yang Udah nggak? Jadi yang saya sampaikan tadi, prediksi kita ya terbukti
bahwa di perjalanannya ketika kita ada satu permasalahan, semua nama company mereka kan diambil kan. Nah, kalau link kan masih eksis. Oh, jadi itu yang sebabnya kenapa Link Pacific membuat sister company sebanyak itu, karena tadi ya Pak, takutnya tiba-tiba diambil kan mati linknya kan Pak, gitu ya. Teman-teman nih kelihatannya kita ini kan ngobrol di lantai paling atas itu sejajar dengan jalan tol, jadi kadang-kadang terdengar nyung-nyung. Nggak apa-apa lah, kita yang penting masih dengar, masih bisa ya. Nah sekarang gini Pak, kan Bapak ini awalnya bergerak di konsolidator ya Pak. Jadi konsolidator itu harus banyak teman ya Pak. Betul. Banyak teman karena sebagai pengumpul kargo. Betul. Jadi dalam satu kontainer teman-teman seperti yang kita udah lihat di video sebelumnya kan teman lain. Jadi konsolidator itu mengumpulkan kargo-kargo yang CBM-nya kecil, kubikasinya kecil, ya dikumpulkan dalam satu gudang, kemudian dimuat dalam satu kontainer. Nah ini yang dilakukan awalnya oleh Pak Bagio di Link Pacific. Nah sekarang tadi kan pertanyaannya kargo-kargo dikumpulkan ya Pak. Jadi kalau nggak banyak temennya kan susah ya Pak untuk bergerak. Saya duga nih barangkali bikin sister company itu salah satunya ya untuk membackup pergerakan konsolidasi tersebut ya Pak. Ya tentunya mungkin kalau kita bicara tentang positif efeknya ya, kita bisa mengkonsolidasikan untuk di internal. Ya. Nah itu tentunya kita tidak pungkiri juga. Oh iya. Nah terus kita lihat Pak Bagio ini kebetulan dosen juga ya Pak. Iya. Nah dosen di bidang Pak? Tentunya untuk rukunnya manajemen pemasaran apa gimana? kalau memang lebih spesifik manajemen pemasaran. Nah kita lihat Pak Bagio ini karena sebagai dosen pemasaran, jadi mengaplikasikan teori-teori branding, terutama branding ya di bidang logistik. Nah ini jarang nih teman-teman lain ya membranding logistik kargonya untuk di bidang logistik. Jadi akhirnya kita lihat teman-teman kerjanya sama, misalkan peti kemas, custom clearance gitu kan. Tapi brandingnya kemana yang kurang paham. Nah ini Pak Bagio ini kita lihat nge-branding ya, nge-branding. Contoh Pak, Link Pacific yang dibaca orang apa tadi Pak? Sebagian apa Pak? Baik, jadi kalau kita membangun awal ya. Fokus tadi ya Pak. Nah ini tadi cara membuat branding tadi untuk logistik Pak. Link Pacific tentunya pengenalan kita khususnya untuk consolidation. Ya. Nah kalau kita bicara tentang consolidation, ya kita mempunyai main product adalah untuk direct consul. Direct consul. Nah inilah mungkin salah satu kita untuk membangun brand khususnya untuk direct consul. Ya, jadi direct consul itu perlu jelasin Pak, kadang-kadang ini banyak mahasiswa yang belum ini Pak. Direct consul itu kayak gimana tuh? Jadi tentunya kalau kita bicara tentang direct consul ini kita membuat consolidation dari Indonesia langsung. Kalau kita bicara Asia ya kita punya direct untuk ke Singapura, kita direct ke Malaysia, kita direct untuk ke Filipina, ke Vietnam, ke Thailand. Nah tentunya itu fokus dari Link Pacific adalah market untuk Asia, sehingga kita fokus gitu di sana. Ya, jadi dari Indonesia langsung Singapura, Indonesia langsung ke daerah Pasifik lainnya itu untuk Link Pacific. Betul. Nah kalau dulu kan konsul itu kumpulnya home base-nya di Singapura, jadi kirim ke Singapura yang ini. Nah itu artinya tidak langsung kan ya. Kalau ini yang dilakukan Pak Bagio langsung aja, jadi supaya perjalanan barang itu nggak lama gitu kan. Jadi tentunya dari sisi harga bisa lebih kompetitif, dari sisi risiko kargo sehingga dia tidak naik turun di Singapura, kerusakan barang ya, tingkat kecepatan. Jadi kita minimal gitu ya, ada 3 aspek tadi Pak. Gitu ya. Iya.
Nah sekarang brandnya Limpasi tadi udah kita ketahui, sekarang brandnya Gateway Pak. Jadi kalau orang tahu Gateway apa sama itu teman-teman? Ya, sehingga kalau kita bicara gateway, backbone kita atau main product kita juga consolidation. Ya. Cuma kita mengawalinya adalah untuk lebih ke Middle East. Middle East, Timur Tengah ya. Mungkin kalau orang mencari konsolidator, khususnya untuk Middle East, sehingga bahasa kerennya positioningnya udah nomor 1. Jadi kalau orang cari, ada larinya untuk ke gateway. Ya, jadi untuk Middle East tadi awal. Jadi dengan branding kan lebih dikenal produk logistiknya. Contoh Gateway tadi kan Timur Tengah gitu. Orang udah, kalau orang untuk ngirim barang-barang yang tadi kecil tadi ya LCL. Nah, kalau Timur Tengah udah ketahuan nih, Gateway kan gitu kan, ya kan. Terus apalagi Pak tadi? Ya, sebenarnya kalau kita untuk setelah Gateway tadi apa Pak? Oh, kita ada Sumrong tadi ya. Nah, Sumrong brandnya kemana tuh Pak? Lebih Korea, karena kan sesuai namanya kalau Sumrong ini kan artinya sukses kan. Sumrong itu sukses ya. Sehingga yang tadi kita sampaikan sebenarnya main reason atau awalnya karena Korean company atau orang Korea itu kan nasionalisme tinggi. Kita harus bekerja sama dengan Korea sehingga kita merekrut orang Korea dalam rangka pengembangan bisnis khususnya untuk Korea, untuk Twice Rakit, untuk ekspor ataupun impor. Sekarang masih sama orang nggak Pak? Udah? Kalau untuk dengan orang Koreanya memang sudah tidak, karena yang tadi saya sampaikan di perjalanan ada perbedaan. Berpikir memang saya berpikir ya, cuman brandnya masih diingat berarti ya, masih nih. Nah sekarang saya ingin tes deh. Customernya Sumrong kebanyakan dari mana tuh Pak? Ya, jadi kalau untuk customer Sumrong tentunya saat ini mix, artinya juga Korea masih ada, masuk Korean company masih ada. Kemudian untuk company-company yang Jepang kita ada, kemudian untuk company Europe, company China. Jadi sekarang kita lebih mix. Jadi mix tapi tujuan aja yang beda ya tadi ke Korea aja kan? Jadi awalnya adalah kita untuk Korea. Tentunya setelah Korea tadi kita juga mengembangkan untuk destination yang lain. Ya. Nah setelah itu tadi apa? Setelah itu kita juga ada untuk company OSLand, kemudian kita ada juga Minpas saja. Ya maksudnya itunya Pak, brandnya kemana tuh? OSLand kemana? Kalau OSLand sebenarnya kita untuk lebih melengkapi gitu ya Pak, melengkapi dari grup yang memang belum, sehingga kita lebih mengembangkan untuk China. Oh dia OSLand China itu? OSLand untuk China, dan kita juga mungkin lebih fokus untuk ke impor. Ke impor Lebih fokus ke market impor. Terus satu lagi? Kalau kita ada yang tadi mengakuisisi namanya Winfast, saat ini kita fokuskan untuk ke project baik untuk BUMN, kementerian, tapi di masa COVID ini sekarang kita juga masuk untuk ke sektor private company, jadi perusahaan swasta. Maksudnya project juga itu? Iya, project. Jadi spesial project Win tadi kan? Winfast, spesial project. Nah gitu teman-teman, jadi ada lagi Pak? Ya, kalau setelah Winfast? Setelah Winfast sudah saat ini ya kita lebih mengembangkan dari company-company yang sudah ada. Jadi sudah nggak ada lagi. Nggak ada ya? Jadi hampir semua negara udah dijelajah juga ya Pak kalau lihat gitu ya? Masih ada negara yang belum, kenapa? Saat ini tentunya sudah semua. Mungkin cuma modelnya ada yang kita direct, ada yang kita masih menggunakan hub Singapura, hub Malaysia, ada mungkin hub Hong Kong, ada juga. Itu berarti negara-negara kecil kan banyak ke dalam ya? Betul. Iya kan? Jadi teman-teman ini brand tadi ya kelihatannya brandnya lebih ke daerah tujuan, negara-negara gitu kan. Jadi kalau negara misalkan Pasifik ya, Asia Pasifik kita ya, Pasifik kan gitu kan, Korea ya Sumrong. Jadi brand-brand ini dikenal oleh masyarakat customer ya lebih kepada destination negara tujuan ya, itu luar biasa ya Pak. Nah sekarang Pak tadi konsolidasi ya pergerakan, ada nggak pengembangan lain Pak setelah konsolidasi ini kan tentunya ada pengembangan produk Pak, kira-kira apa Pak itu?
Baik, jadi kalau kita kembali untuk yang Link Pacific, kita melakukan product development lah gitu ya. Iya, produk development. Nah, kita mengembangkan untuk SOC Pak. SOC. SOC itu apa Pak? Simple Out Container. Jadi kita memiliki kontainer sendiri. Meskipun saat ini kita masih mengoperasionalkan kontainer Singapura. Artinya kita punya prinsipal di Singapura. Punya prinsipal di Singapura. Jadi Link Pacific ini join sama Singapura atau beli kontainer sendiri? Saat ini kalau khususnya Link Pacific itu kita masih mengoperasikan kontainer dari Singapura. Dari Singapura. Ya, prinsipal kita dari Singapura. Jadi di Singapura ini punya kontainer berapa Pak? Ya, jadi untuk dioperasikan oleh Link Pacific kurang lebih itu sekitar 500 unit. 500. Kita untuk meliputi 3 servis. Jadi dari Jakarta ke Singapura, Semarang Singapura, dan Surabaya Singapura. Semarang Singapura, Surabaya Singapura, sama Jakarta ya. Jadi hanya directionnya ke Singapura aja Pak? Betul. Saat ini kita lebih mengoperasikan untuk ke Singapura. Ke Singapura. Itu dalam 500 itu habis nggak Pak? Ya, jadi kalau turnover kontainer saat ini itu rata-rata adalah 300 yang berputar. 300. Betul. Jadi ketika 300 beroperasi, 200 itu ya ada di kontainer stok. Karena kalau idealnya gitu ya, idealnya kita mempunyai 3 atau 2 kali lipat dari kontainer yang berputar. Seandainya 3 ya, idealnya kita punya 500 gitu. Oh gitu. Jadi supaya jangan sampai kekurangan stok ya Pak ya. Ketika minta masa kosong kan gitu. Jadi kita harus menjaga untuk sustainable-nya. Ya. Sustainability. Nah kemudian yang tadi sister company juga bergerak di bidang sama Pak atau gimana? Baik, kalau untuk gateway khususnya, gateway lebih mengembangkan, nyebutnya kita backward sama forward strategy. Yeah. Backward yang dulu kita menggunakan gudang orang gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah punya gudang sendiri. Kemudian untuk tracking, yang dulu menggunakan tracking orang, nah sekarang kita alhamdulillah punya POP sendiri dan kita sudah punya trailer sendiri. Nah semua dari POP dan trailer ini baik gudang juga kita kasih brand dengan gateway tadi. Gateway. Ini dalam rangka memperkuat brand kita. Artinya kita tidak hanya produk service, tapi kita ditopang dengan tangible. Gitu ya. Jadi supaya value-nya naik itu Pak ya, tadi trackingnya, gudangnya, kemudian shipment-nya. Iya kan? Alhamdulillah gedungnya gedung sendiri juga. Gateway juga lah gedungnya. Bisa dilihat dari jalan tol gitu kan. Iya. Membangun branding juga Pak. Oh gitu. Jadi teman-teman kalau lihat dari jalan tol tuh dari Cawang atau dari Priuk ke arah sana ya, kalau dari Priuk ke arah sana ini ada sebelah kanan. Gede banget itu gateway. Itu tanda keberhasilan dari grupnya Link Pacific. Nah kemudian Pak, tadi gateway juga udah SOC Pak ya? Kalau untuk gateway, pengembangan saat ini di luar dari kita mengaplikasikan strategi backward sama forward, kita lebih ke domestik dan kita juga mengembangkan untuk project. Jadi Winfast itu adalah subsidiary company dari gateway. Oh, subsidiary. Selain itu juga adalah subsidiary company dari gateway. Oh, jadi gateway udah punya anak cucu. Udah punya anak cucu. Udah punya cucu. Gitu kan? Tadi Pak, yang main SOC yang mana aja Pak? Ya, jadi kalau ada yang sudah beli kontainer sendiri? Ya, jadi kalau Link tadi kita mengoperasikan dari prinsipal dari Singapura. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Gagan di sini adalah Sumbong Logistik. Ya, Sumbong ya. Sumbong Logistik kita juga mengoperasikan SOC. Nah, kemudian kita juga ada Isotank. Nah, kontainernya udah milik sendiri apa gimana? Nah, setelah kita menjalankan bisnis SOC berjalan sekitar 6-7 tahun, saat ini kita sudah mulai invest kita untuk membeli kontainer, tentunya mengoperasikannya untuk Jakarta ke Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena kita sudah punya office sendiri. Jadi kita invest untuk kontainer khususnya untuk lab ke Malaysia. Ini Malaysia aja. Ini udah berapa kontainer Pak? Kalau kontainer kita baru awal sih Pak. Jadi saat ini kurang lebih gitu ya kita punya sekitar 15 Pak. 15, tapi masih di backup sama kontainer lainnya, SOC-nya kan? Tetap kita masih made-nya dari prinsipal, tapi kita mulai untuk membangun brand lagi, gitu ya, untuk menggunakan kontainer
sendiri khusus untuk Singapura. Khusus Malaysia. Malaysia. Oh, jadi brand untuk Malaysia. Iya, sebenarnya. Tapi udah ada bentuknya belum? Kontainernya sudah jalan. Apa tuh nama kontainernya, Pak? Yang tadi kita menggunakan Sunggong. Sunggong. Ya. Jadi merek kontainer Sunggong. Jadi teman-teman kalau ada ada kontainer yang berseliweran Sunggong, nah itu brandnya dari yang Link Pacific Group, gitu kan. Nah Pak, saya ingin tahu Pak, kan gini, biasanya pelayaran kan memiliki kontainer ya Pak, ya kan? Nah kontainer ini otomatis diberikan kepada customer kan? Nah dia udah nyiapin banyak kontainer. Nah sementara Bapak ini malah bikin kontainer sendiri, buat kontainer sendiri, SOC tadi kan ya Pak? Kira-kira Pak pelayaran itu mau nggak nerima? Sementara kontainer dia jadi tidak terpakai dengan adanya kontainer Bapak gitu kan? Baik, tentunya kalau kita bicara tentang competition, tapi kita juga perlu ada kolaborasi dari jalan. Dan kita juga punya keyakinan bahwa setiap kapal jalan kan space-nya tidak semua terpenuhi kan? Tidak terpenuhi. Di sinilah kita sebenarnya memanfaatkan ketika vessel mereka tidak terpenuhi, ya sehingga kita masuklah dengan kontainer kita. Tapi yang kedua, memang kita dibantu oleh prinsipal Singapura. Jadi dia sudah mempunyai good relationship dengan shipping lagi. Oh gitu. Betul. Jadi itu sebenarnya yang menjadikan kalau tadi Pak Gagan khawatir dengan space, mereka ternyata sudah melakukan atau mengimplementasikan kolaborasi itu sudah cukup lama. Jadi yang tadi kita sampaikan, Singapura yang lebih dominan untuk membuat satu MOU dengan pihak vessel. Oh gitu. Enggak, soalnya pinter juga. Pinternya gini. Satu pertama ya, bagaimana memanfaatkan space tadi kontainer di bidang konsolidasi kan, pelan-pelan kumpulin ya di satu negara, akhirnya penuh tuh kontainer tarik gitu kan. Nah sekarang satu kapal kan space-nya banyak, ini pelan-pelan digerogotin. Pelan-pelan beli kontainer dia tadi saya bilang khawatir apa enggak pelayarannya yang tadinya misal space kapal nih ribuan kontainer ya tadi kan dipenuhi pelan-pelan beli satu. Nah lama-lama nanti satu kapal ini kontainer Pak dari Link Pacific semua itu kan gitu. Itu Pak ada semacam gitu nggak Pak dari mereka Pak? Kalau saya pikir sih setiap company itu juga pasti mempunyai program dalam development-nya. Saya pikir shipping juga pasti dia kan jalan terus kan ya Pak. Yang mungkin kapal dulu ada 400 TEUs berkembang menjadi 1000. Kemudian seperti mungkin kalau kita sebut multinational company shipping atau multinational shipping company sekarang kan 10.000. Tidak mungkin mereka memenuhi sendiri kan. Oh gitu. Sehingga tetap kita akan berkolaborasi. Jadi prinsipnya kita melakukan development, tentunya shipping kita bukan anggap sebagai kompetitor, tapi kita sebagai partner. Tentunya dia juga pasti akan berkembang. Mungkin yang tadi kalau kita sampaikan ketika kapal dengan 10.000 TEUs dia muat, ya mungkin dia akan memenuhi dari Indonesia mungkin 80. Nah sehingga kan masih punya 20 space yang bisa dipenuhinya mungkin kita 10%. Nah itu kita senantiasa untuk melakukan kolaborasi. Jadi intinya Pak, space kapal selama space kapal masih ada kan, nah itu barangkali inti itu yang di ini ya, yang peluang pasar bagi Bapak gitu ya Pak ya. Ya. Nah sekarang Pak ada hambatan nggak Pak dari shipping company Pak untuk pengembangan itu? Kalau untuk pengembangan di as usual bisnis yang kondisi normal gitu, so far kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kan kita sudah menjalin kerjasama dengan shipping company kan tidak satu Pak, jadi kita menjalin kerjasama dengan 3 shipping company. Oh gitu. Iya, jadi tentunya kehadiran kita juga memberikan satu benefit buat mereka. Jadi yang tadi saya sampaikan, menurut mereka kan kita bukan ancaman, tapi kita adalah partner. Partner ya. Nah sekarang gini Pak, barangkali di harga Pak, biasanya gini Bapak, kontainer kalau kita booking pakai kontainer milik pelayaran kan, itu harganya tertentu gitu ya Pak ya. Nah sekarang dengan Bapak SOC harusnya lebih murah kan, harusnya ada benefit. Betul. Apakah harganya masih sama dengan yang dimiliki pelayaran Pak?
sebenarnya kalau kita bicara tentang harga, tentunya kita lebih kompetitif, Pak. Kenapa kok bisa lebih kompetitif? Iya. Katakanlah kalau customer dia langsung booking ke Shipping gitu ya. Iya. Mungkin volume kan dia katakanlah dalam 1 bulan bisa 5 sampai 10. Iya. Kan gitu. Kalau kita kan 300. Iya. Tentunya harganya Shipping akan memberikan kita kan lebih kompetitif. Oh, itu ya, main di volume ya Pak ya? Iya, Pak. Jadi Main di volume. tadi Iya. sehingga tetap even kita bermain dengan full container, kita mempunyai bargaining power, bargaining negotiate dengan Shipping Line, ya kita menang karena kita negonya untuk 300 kontainer bukan untuk space yang tentunya terbatas. Nah kenyataannya Pak, jalan nggak pada misalkan asumsinya kan tadi 500 kontainer itu jalan ya? Ya saat ini alhamdulillah kita jalan. Nah ini Karena teman-teman. yang perlu Pak Gagan ketahui, kita kan tidak hanya concentrate kan Pak. Iya. Nah kita katakanlah sekarang kerennya kan sebagai logistik provider Iya. gitu ya. Tentunya PM kita angkat, credit payment kita berikan. Kemudian yang tadi kan mungkin available container juga kita lebih bagus. Kemudian tadi harga bisa lebih kompetitif. Sehingga kalau customer kita mempunyai advantage 4 poin, maksud mereka tidak berbagi. Iya. Jadi yang sekarang di tadi kan brand yang dikedepankan. Nah sekarang brand itu lagi diisi value-nya, nilai-nilainya kan. Jadi si customer lama-lama mengenal nih, kalau Sugeng tadi udah ada kontainernya kan gitu kan. Terus stok kontainer juga terjamin ada kan gitu kan Pak. Iya Pak. Nah sekarang gini Pak, kalau di pelayaran ya Pak ya. Sekarang ini yang bermasalah ini kebanyakan di ekspor, diimportir ya Pak ya. Ini masalah ini Pak, kerusakan kontainer. Jadi si kontainer tuh rusak gitu kan. Akhirnya padahal dari sananya udah rusak gitu. Tapi pada saat nyampe ke Indonesia ya terjadilah itu repair Pak ya. Nah kira-kira yang link Pasifik gunakan ya Pak, tadi yang melewat grup Sugeng ataupun lewat gateway. Nah kira-kira Pak, untuk mengontrol tingkat kerusakan ini gimana supaya si customer ini nggak kecewa gitu Pak? Apakah ada kelebihannya Pak di situ Pak? Iya, sebenarnya kalau kita bicara bisnis ini harapan kita kan sampai ke menjadi partner gitu ya Pak. Iya. Ketika kita bicara partner kan win-win ya Pak. Kita tidak mau merugikan customer, begitu juga customer tidak merugikan dari kita punya manajemen. Sehingga kelihatannya kita juga menerapkan adanya transparansi tadi Pak. Transparansi. Kalau memang katakanlah itu mohon maaf yang tadi Pak Gagan sampaikan kerusakan dari loading port ya kita pasti akan ngomong dari loading port. Itu kontrolnya gimana Pak? Itu Ya, kan sekarang ini kontrol di dalam pelabuhan sini aja, di sini aja nggak transparan. Ketika memang kontainer itu sudah kembali ke depo, kemudian kan kita ada survei ya Pak. Iya. Nah ketika survei, customer kok merasa, ini waktu saya terima kontainernya dapat bagus gitu. Iya. Sehingga kok harus dibebankan ke kita. Nah kita akan ngomong ke prinsipal. Nah itulah bedanya karena kita kontrol kontainer, kita sebagai SOC, sehingga partner kita kan mereka juga pasti mau tidak mau, dan mereka harus transparan juga. Karena kita menginginkan kan long term business, tidak cuma short term business. Itu yang kita jaga. Jadi adanya transparansi gitu ya. Kemudian yang pertama tadi kita menginginkan menjadi partner sehingga kita mindset kita yang kita bangun adalah win-win dan kita membangun sustainable business. Selama ini ada yang komplain Pak masalah itu? Tentunya kalau kita bicara komplain, tentunya ada. Tapi yang menjadi sangat penting untuk kita adalah how to solving problem itu secepat mungkin. Seperti itu. Nah sekarang Pak, Bapak untuk naruh kontainer itu nitip di orang apa punya depo sendiri Pak? Saat ini memang kita masih bekerjasama dengan depo Pak. Oh sama depo ya? Sama dengan depo. Iya. Pernah nggak Pak gini ada suatu kekurangan kontainer gitu Pak? Kelangkaan kontainer ya. Kayak sekarang nih kan katanya kontainer lagi langka itu apa? Betul. Ya ini kekurangan tentunya ya as usual juga. Memang kalau kita berbicara bisnisnya kan unik Pak. Kontainer kurang bisa jadi masalah. Kemudian kontainer jadi masalah. Sehingga ya demand and supply-nya di situ ya Pak. Tapi kalau menurut kita yang mungkin saya tambahkan kalau Pacific Group ini kan kita secara manajemen gitu ya, atau kita budaya organisasi kita kan mengkompilasi antara profesional dan spiritualism. Jadi ya kita mengedepan dua tadi, artinya ikhtiar kita dan yang kedua ya tawakal kita. Jadi dengan kondisi berbagai macam
dinamikanya, ya kita tetap harus optimis, kita tetap bahasa anak sekarang. Nah ini kayaknya nanti bicaranya di tip-tip pengusaha nih. Oke Pak, kita balik tadi ke SOC ya Pak ya. Nah sekarang Pak yang paling rame ya dari Cina tadi, ada Korea, ada Singapura, ada Middle East gitu ya Pak. Ini bisnis Pak Bagio tuh yang paling banyak mana Pak, yang paling rame Pak? Negara mana Pak? Ya memang kalau kita bicara untuk inbound masuk gitu ya, impor, tentunya kan yang sama-sama kita ketahui bahwa mitra bisnis Indonesia kan China Pak. Oh China. Ya China itu banyak tentunya masuk ke Indonesia, dan juga ada yang melalui hub melalui Singapura ya Pak ya. Khususnya juga Asia saat ini tumbuh, karena kalau kita melihat mitra bisnis Asia itu berimbang Pak, antara in dan outnya itu kan berimbang. Nah, sehingga kita justru mengambil yang ada keberimbangannya Pak. Apakah itu ada korelasi Pak dengan investasi yang ada di Indonesia? Itu tadi kan pergerakan kontainer ya ke Cina, ke Middle East, yang tadi Asia ya. Nah ini barangkali ada korelasi ke investasi Pak itu? Investasi dari? Maksudnya gini, ya pemerintah kan sekarang sedang menggalakkan investasi kan Pak ya? Nah sekarang ada korelasi ke sana nggak Pak kira-kira? Ya tentunya ada. Sehingga jadi ini ketahuan Pak untuk membaca perkembangan investasi dari situ aja Pak, dari tempat Pak Bagio udah ketahuan. Iya, jadi kalau kita bicara tentang investasi tentunya ya, sehingga ini yang menjadi menarik bahwa di kita Pak, kita Bapak ini kan kita share dengan teman-teman. Iya, gitu Pak. Jadi kita memang memasang BD Pak, yang menjadi BD, business development. Nah, jadi contoh kalau di Gateway ya ini share ya Pak. Sehingga sekarang menghadirkan anak-anak yang memang smart. Jadi yang di sini BD kita ini ya kalau dari lembaga pendidikan kita alhamdulillah dari anak ITB, kemudian dia S2-nya dari ketahanan energi. Nah kita pasang menjadi BD. Jadi ketika kita bilang kita punya planning 25 tahun ke depan seperti ini, mereka dimasukkan di dalam statistik dan matematik mereka keluar. Ini Pak produk yang nanti masih oke. Sehingga kita mempunyai analisa-analisa tadi. Gitu. Jadi kita mengandalkan untuk BD-BD kita tadi Pak. BD-BD tadi ya, business development ya. Betul. Nah sekarang Pak, sekarang kan udah arahnya teknologi, apa udah ada arah ke sana Pak? Ya, jadi kalau untuk di grupnya Bapak nih. Ya, jadi kalau untuk grup tadi yang saya sampaikan, karena kita sudah alhamdulillah sudah mempunyai ISO 9001. Memang diawali dari Gateway, kemudian Sumong, kita Link Pacific. Nah, sehingga di situ juga pasti ada tuntutan company itu development sebagai apa. Nah, sehingga IT ini menjadi sangat penting. Sehingga kita sudah invest untuk di IT yang dalam rangka gitu ya menyambut NLE tadi Pak, National Logistic System. Jadi Bapak sudah menjadi rekanan dari NLE. Apa itu Pak itunya? Ya, nanti kan akan bidangnya, brandnya apa itu? Nanti kan kita akan mulai dari tracking ya Pak. Sekarang tracking kita semua sudah terkoneksi nantinya untuk di NLE. Sudah selesai? Sudah. Enggak, barangkali ada platform tersendiri Bapak nggak? Kita atas nama Gateway sendiri Pak. Oh, atas nama Gateway? Masuk platform untuk ke Gateway. Ya, jadi untuk keperluan grupnya ini aja dulu Pak ya? Betul. Oh gitu Pak. Baik Bapak, ini teman-teman nih pembicaraan sangat menarik ini kan. Barangkali kita mendapatkan inspirasi bagaimana pengembangan logistik ke depan dengan mengembangkan brand, dengan mengenakan jaringan gitu kan. Nah, saya ingin tahu Pak Bagio, ini bisnisnya sudah makin menggurita, makin besar ya. Ada nggak yang masih ingin dicapai nanti Pak ke depan tadi? Ya, yang mungkin tadi saya sampaikan ke Pak Gagan bahwa sebenarnya kita satu generasi itu kita bikin 25 tahun Pak. Satu generasi 25 tahun. Jadi katakanlah sekarang kan sudah masuk di tahun ke-15. Karena sudah 14 kita masuk ke 15. Nah, ini mau nggak mau kan kita harus sudah persiapkan dengan generasi-generasi berikutnya. Tapi kalau yang tadi Pak Gagan sampaikan, tentunya kita kan ada brand, ada Blue Sea itu untuk Link Pacific, kemudian Red Sea kita untuk Freight Solution, kemudian kita Sumgong juga mempunyai brand tersendiri dalam logistik.
Ya tentunya kita mengharapkan gitu, tidak harus di generasi kita, kita memang menuju sebagai shipping company. Oh, shipping company ya, pinteran nih. Udah ketahuan tadi kan pelan-pelan. Kontainer pelayaran satu-satu kan, beli, akhirnya suatu saat ya Pak ya. Jadi kontainer dalam satu kapal itu ya punya grupnya Pak Bagio itu ya Pak, ke depan gitu ya Pak. Betul. Oke Pak Bagio, terima kasih Pak Bagio. Baik teman-teman, kita sudah dapat pelajaran ya, intinya bagaimana pengembangan bisnis logistik ke depan, dan kita jangan punya rasa pesimis dalam situasi pandemi seperti ini. Ya, kita berharap ke depan akan lebih baik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.